jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Dengan rahmatnya pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian materi tentang Fastabiqul Khairat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak sekedar menjadi baik, tetapi harus menjadi yang lebih baik atau yang terbaik, harus meraih derajat khairul bariyah. Selain itu, berlomba-lomba dalam kebaikan agar orang beriman itu ibadahnya tidak minimalis. Dengan semangat berlomba dalam kebaikan, ibadahnya menjadi maksimal. Nah, Fastabiqul Khairat juga mengendalikan kecenderungan manusia berspekulasi dengan umum, suka menunda-nunda kebaikan. Tapi kalau maksiat semerintih, kalau diajak berbuat baik itu suka menunda, menawar. Tapi kalau diajak maksiat itu sergap sekali. Nah, Fastabiqul Khairat membimbing kita untuk menghindari sikap spekulasi dengan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji bahwa perintah Fastabiqul Khairat itu sebagai antisipasi fitnah yang berkembang di akhir zaman, terutama sekali fitnah yang yu'tamanu fiyal kha'in wa yuhawinul amin, terutama fitnah yang berkaitan dengan orang yang amanah itu dikhianati, sementara para pengkhianat diberi amanah. Orang yang benar disalahkan, yang salah dibenar-benarkan. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan bahwa perintah Fastabiqul Khairat itu merupakan langkah cerdas mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah. Jamaah sekalian, dalam ajaran Islam, umur itu bukan hanya hitungan tahun, tetapi amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para ulama klasik maupun kontemporer banyak menekankan bahwa usia adalah modal utama kehidupan yang nanti akan dimintai hisab di akhirat. Misalnya Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa umur itu modal, harus dipergunakan untuk meraih keuntungan. Seperti pengusaha mendapat pinjaman modal dari bank. Pengusaha yang cerdas akan memutar modal itu untuk meraih keuntungan, sehingga ketika modal itu harus dikembalikan ke bank, dia sudah mendapat keuntungan yang besar. Karena itu semua yang dianugerahkan Allah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah menegaskan dalam Al-Isra 36, wala takfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi umur dengan berbagai anugerah, sehat, kuat, penglihatan, pendengaran, pikiran, hati, semua anugerah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sekaligus pendengaran, penglihatan, dan hati itu menjadi saksi terhadap perilaku, amalia, ketaatan, kemaksiatan orang yang punya hati, orang yang punya penglihatan, orang yang punya pendengaran. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang pada hari kiamat sehingga ditanya tentang yang pertama apa? Umur. Ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa ia mengamalkan, hartanya ditanya 2 kali, dari mana dihasilkan dan untuk apa saja dibelanjakan, dan tentang jasadnya, kesehatannya, untuk apa ia gunakan. Jadi setiap individu kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rahmat anugerah yang diberikan Allah. Kalau hadis Rasul ini dikerangkakan, kita akan ketemu kerangka seperti ini, bahwa 4 pertanyaan besar itu pertama kali yang ditanyakan umur. Karena itu fastabiqul khairat, langkah cerdas mempertanggungjawabkan rahmat umur di hadapan Allah. Umur itu digunakan untuk ibadah atau maksiat, ilmu untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kesesatan, harta asalnya dari mana? Dari penghasilan yang halal atau haram. Harta untuk apa? Untuk dibelanjakan di jalan Allah atau dibelanjakan di jalan setan. Sehat, kuat, untuk hal-hal yang bermanfaat atau madhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua tidak akan luput dari pertanyaan, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu perintah fastabiqul khairat, semua pertanyaan besar dari Allah ini akan bisa dijawab dengan baik. Ketika umur digunakan untuk fastabiqul khairat, isinya ya ibadah, ketaatan. Ketika ilmu disebarkan dengan semangat fastabiqul khairat, maka ilmu disebarkan untuk membenarkan kebenaran, bukan mendustakan kebenaran, bukan memanipulasi kebenaran. Yang benar yang dikatakan benar, yang salah juga dikatakan salah. Harta juga demikian. Ketika orang meraih harta itu dengan cara halal, insya Allah berkah. Tapi kalau asalnya haram, ya tidak akan meraih keberkahan. Bahkan bisa jadi harta yang didapat itu bukan rahmat,
tapi berubah menjadi istijrab. Istijrab itu azab berbingkai rahmat. Kelihatannya rahmat tapi hakikatnya azab. Seperti asamu fil asami, racun dalam madu. Nampak dari luar itu madu, tapi dalamnya racun yang mematikan. Karena itu harta dari mana asal didapat? Kalau dengan semangat fastabiqul khairat, ya insya Allah orang yang dicari hanya yang halalan thayyibah saja. Tapi kalau tidak ada semangat fastabiqul khairat, ya apa saja bisa didapat, walaupun merugikan banyak orang. Penghasilan yang halal tidak merugikan siapapun, tapi penghasilan haram pasti mengambil hak orang, dan pasti hak orang yang diambil itu dirugikan, dan nanti di akhirat akan ditanya, dan konsekuensinya kebaikan-kebaikannya diambil untuk dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dirugikan di dunia. Kemudian untuk apa? Fastabiqul khairat, membimbing pemilik harta itu untuk dibelanjakan di jalan Allah. Karena itu nafsu mutmainnah harus jadi sumber keinginan dalam meraih harta. Itu cari yang halal thayyibah, ditempuh dengan cara yang baik dan benar. Setelah berhasil istiqomah dalam kebenaran, maka dalam masalah harta ini berpadu antara fastabiqul khairat dengan nafsu mutmainnah, harus berpadu. Demikian pula sehat juga ditanyakan. Maka sebelum sehat itu semakin menurun, sebelum sehat itu mengalami kekurangan, selama kita masih diberi sehat, berapa persen pun kesehatan yang membersamai kita, harus disemangati dengan fastabiqul khairat. Jadi berkurangnya umur diikuti dengan penurunan kesehatan, kekuatan. Ini jangan sampai motivasinya menurun. Justru dengan menurunnya anugerah-anugerah Allah ini, keimanan harus meningkat, iman harus meningkat, amal soleh meningkat, ibadahnya meningkat, akhlaknya meningkat semua. Itu fastabiqul khairat. Sehingga seberapa sisa sehat yang bersama kita harus tetap menebar manfaat, sehingga dapat pengakuan dari Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu kalau selalu menebar manfaat untuk orang lain. Kalau hidup selalu menebar manfaat, nanti hasilnya di akhirat ya kebaikan. Tapi kalau yang disebarkan madorot, mayazrah yaksud, siapa yang nanam pasti panen. Kalau tidak panen di dunia, ya panen di akhirat. Kalau azab di dunia nggak didapat, nanti azab di akhirat akan diperoleh. Nah, ini 4 pertanyaan besar yang akan dimintai tanggung jawab. Yang pertama kali adalah persoalan umur. Karena itu fastabiqul khairat itu langkah cerdas untuk mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, apa langkah pertanggungjawaban umur menurut ajaran Islam? Kalau fastabiqul khairat itu langkah cerdas mempertanggungjawabkan umur menurut ajaran Islam, langkah yang harus kita siapkan apa? 1, mengisi waktu dengan ketaatan. Mengisi waktu dengan ketaatan. Umur akan bernilai jika diisi dengan ibadah mahdhah.
seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan ibadah ghairu makhluk, sedekah, kerja yang benar sehingga penghasilannya halal, itu ibadah ghairu makhluk. Belajar, ta'awun, tolong menolong, dan jadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah itu menjadi isi umur yang terus berjalan pasti. Saya sering memberikan ilustrasi, umur kita ini berjalan pasti per detik. Satuan waktu yang membersamai kita itu detik. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke tahun, dan menuju detik ajal ditetapkan meninggal dunia. Nah, per detik umur yang dianugerahkan Allah kepada kita itu ada yang mengikuti rahmat, anugerah. Per detik kita ini bersama sehat, per detik bersama udara, per detik bersama gravitasi, per detik bersama indera rasa yang bisa rasain apa saja. Itu semuanya bersama. Nah, kalau per detik Allah sudah menganugerahkan kebaikan, kok manusia nggak bersyukur, maka per detik itu pula dipertanggungjawabkan di hadapan. Saya sering berikan ilustrasi. Kalau umur kita habis dari detik menuju menit, itu ibarat pabrik pengalengan air atau pengalengan buah atau pengalengan ikan. Kaleng-kaleng kosong sudah tersedia di mesinnya. Begitu ditombol, kaleng kosong maju untuk diisi. Yang sudah diisi maju untuk ditutup. Yang masih kosong maju diisi, maju lagi ditutup, demikian seterusnya. Kaleng yang sudah terisi dan tertutup kemudian dilabel. Setelah dilabel, dipacking, setelah dipacking dikirim. Umur manusia juga demikian. Per detiknya itu harus diisi dengan kebaikan. Maka seberapa banyak kebaikan Bapak Ibu sejak masuk masjid ini, sholat tahiyatul masjid, syukur wudu, qobliyah, sholat subuh berjamaah, duduk iktikaf berjam-jam atau bersatu jam, berapa himpunan detik yang Bapak Ibu isi dengan kebajikan. Sebaliknya ketika duduknya itu di tempat maksiat, ya sepanjang waktu itu isinya maksiat. Duduk di majelis minuman keras, ya sebanyak itu hitungan detik mengandung dosa dan maksiat. Tapi kalau Bapak Ibu duduk di majelis taklim, duduk di Riyadhul Jannah, iktikaf di masjid, himpunan detik umur yang kita habiskan itu terisi dengan kebaikan. Sama dengan omplok tadi, kaleng-kaleng kosong diisi, tutup, label, packing, kirim ke akhirat. Umur kita juga demikian. Apa jadinya kalau sampai kaleng kosong itu maju ke tempat pengisian, lantas nggak diisi, maju lagi ditutup, berarti apa? Nutup kaleng kosong. Setelah itu dilabel. Setelah dilabel dikirim, apa artinya? Sama dengan umur kita terkirim ke akhirat kosong lompong, gak ada amalnya. Lantas apa yang dibanggakan di akhirat nanti? Di akhirat itu cuma dua kok, iman dan amal soleh, itu saja. Yang nemani kita itu cuma iman dan amal soleh. Fatal kalau sampai terjadi omplong yang kosong itu masuk ke tempat pengisian, sudah diisi tumpah, maka jangankan isi kalengnya aja nggak sampai ke akhir, umurnya nggak sampai ke akhir, karena tumpah semua. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah, mengisi waktu ini sudah disemangati oleh Allah agar waktu demi waktu itu bisa kita isi dengan amal soleh, semangatnya fastabiqul khairat, maka menjawab pertanggungjawaban di hadapan Allah menjadi mudah. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Secara umum ada 3 bentuk utama sumpah Allah dengan waktu. Puncaknya adalah al-asr wal asr, demi waktu asar. Ayat pertama demi masa, demi waktu. Waktu yang dipakai sumpah oleh Allah adalah waktu asar, yang sebentar lagi maghrib. Setelah Allah bersumpah dengan waktu yang kritis, Allah nyampaikan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia merugi. Hentakan psikologis ini kemudian mendapat informasi yang sangat menggembirakan. Yang dikecualikan dari kerugian itu hanyalah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang dikecualikan dari kerugian itu hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Maka segala waktu harus diisi dengan amal soleh, harus diisi dengan iman dan amal soleh. Wal fajr, waktu fajar, demi waktu fajar. Sumpah Allah dengan waktu fajar ini simbol awal kehidupan dan cahaya setelah kegelapan. Jadi sumpah-sumpah Allah itu sangat serius untuk memberi pembelajaran pendidikan kepada manusia. Walail, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Fajar dan malam termasuk wan-nahar siang ini bukan sekedar pergantian waktu, tapi bergantinya waktu itu diikuti dengan berbagai fenomena. Malam diciptakan Allah untuk istirahat. Semua makhluk Allah dipersilakan istirahat. Maka istirahat itu rahmat dari Allah. Maka manfaatkan istirahat dengan sebaik-baiknya. Sepanjang malam tidak patut kalau digunakan untuk melek terus. Karena apa? Mata itu punya hak untuk diistirahatkan. Siang untuk maisha, mencari sumber kehidupan. Kalau dibolak-balik sunatullah menjadi kacau. Bukan sunatullah yang kacau, tapi manusia yang mensikapi sunatullah itu yang kacau. Wan-nahar walaili wan-nahar. Nah, malam sebagai waktu istirahat, tanda kebesaran Allah. Karena itu mintalah agar istirahat malam itu diberkahi oleh Allah. Mintalah agar istirahat malam itu memulihkan kelelahan seharian penuh bekerja, untuk kembali besok tegar kembali untuk bekerja lagi. Semuanya karena Allah. Insyaallah akan mudah mempertanggungjawabkan umur. Wan-nahar, demi siang apabila menampakkan matahari. Siang sebagai waktu aktivitas untuk mencari rezekinya Allah, tentu dengan cara yang benar. Wan-duha, demi waktu duha. Pagi hari ketika matahari naik sepenggalan, ini waktu optimisme, kebangkitan dan harapan. Sumpah-sumpah Allah dengan waktu ini agar manusia tidak mengabaikan waktu, agar hidup itu noto dengan baik, waktu-waktu mana yang prioritas dan waktu mana yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sehingga aktivitas yang bersifat primer dikasih porsi waktu yang cukup, tapi kegiatan yang bersifat sekunder dikasih porsi waktu yang biasa saja. Jangan dibolak-balik. Kegiatan yang tidak penting dipenting-pentingkan, sementara kegiatan yang penting dianggap tidak penting.
rapat, ya penting. Tapi waktu sholat tiba, waktu sholat itu lebih penting. Karena apa? Kita bisa rapat itu dikasih waktu dong. Kita bisa rapat itu karena Allah menghendaki kita rapat. Tapi ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat, ya prioritaskan sholat. Apalagi cuma goreng tempe, goreng tahu, goreng kerupuk. Karena itu menunda sholat dengan alasan sibuk dalam hadis qudsi diterangkan. Kalau seseorang itu selalu menunda sholat alasan sibuk, maka Allah akan memberikan kesibukan yang amat sangat sampai tidak akan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Haji juga demikian. Kalau sudah saya beri kecukupan harta, sudah waktunya berangkat haji, kok nggak mau berangkat? Allah berfirman, saya tunggu tahun depan. Kalau tahun depan sudah berkecukupan, kok nggak berangkat? Saya tunggu lagi tahun depan, 2 tahun lagi. Kalau sudah ditunggu oleh Allah 2 tahun lagi, kok nggak berangkat? Allah menyatakan, akan aku berikan kesibukan yang amat sangat sampai tidak akan pernah bisa menunaikan ibadah haji. Kesibukan nggak bisa jadi dasar alasan untuk menunda kebajikan yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu waktu demi waktu harus digunakan untuk apa? Agar kelak mempertanggungjawabkan umur itu mudah di hadapan Allah. Sekarang yang kedua, menggunakan waktu untuk kebaikan sosial. Jadi kalau waktu demi waktu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, yang kedua ini menggunakan waktu untuk kemaslahatan sesama. Menggunakan waktu untuk kebaikan sosial, memanfaatkan umur untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau orang beriman selalu amar ma'ruf nahi munkar, di sudut sana, di sudut kaum munafik itu gerakannya adalah amar munkar nahi munkar, mengajak berbuat munkar dan mencegah berbuat yang baik. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, semangat yang harus dibangun fastabiqul khairat. Karena apa? Berhadapan dengan kelompok yang amar munkar nahi ma'ruf. Ketika kita fastabiqul khairat, kelompok sana ada yang fastabiqus sayyi'at, mengajak berlomba-lomba dalam maksiat, berlomba-lomba dalam dosa, kemungkaran, dan itu dilombakan. Karena itu kalau kita nggak istiqomah berfastabiqul khairat, bisa digilas oleh fastabiqus sayyi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi ketika waktu kita gunakan untuk ibadah sosial, kita mendapat apresiasi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bapak Ibu, ini yang kedua. Sehingga apa? Hablum minallah terjaga dengan baik, hablum minannas juga terjaga dengan baik. Tentu dalam konteks kebaikan sosial tidak hanya amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ta'awun, saling tolong menolong, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr terus. Dan itu sampai hari kiamat. Kalau tidak kiamat kubro, ya kiamat sugro yang akan kita jalani, kita alami semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi perintah amar ma'ruf nahi munkar, perintah fastabiqul khairat, perintah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu sampai akhir hayat. Allah nggak pernah mencabut 3 perintah. Artinya kita ini harus nambah kebaikan dengan ibadah sosial. Ajak orang berbuat baik. Kalau nemu teman dendam, kita ajak untuk jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan.
nasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, kiat agar umur selamat di akhirat, mengisi waktu dengan amal soleh al-asal tadi, menyibukkan diri dengan zikir dan doa Al-Baqarah 152, bertobat sebelum ajal tiba Az-Zumar 53, meninggalkan warisan amal jariah, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Jadi mewariskan kepada generasi itu warisan amal jariah, bukan warisan utang. Meninggalkan kepada generasi kita itu meninggalkan contoh yang baik, meninggalkan uswatun hasanah, meninggalkan karya yang monumental untuk jadi inspirasi, diteladani, dilanjutkan generasi berikutnya, sehingga semuanya bernilai jariah. Jariah itu balasan yang mengalir, tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal. Ini yang harus digemari dengan semangat fastabiqul khairat. Jadi sekali lagi, orang tua, baik orang tua nasab maupun orang yang dituakan karena ketokohannya, karena jadi pemimpin, jadi penguasa, harus meninggalkan warisan kebajikan. Amal-amal jariah itu warisannya. Kalau meninggalkan harta yang nanti jadi harta waris, ya harta yang halal, bukan hasil korupsi untuk diwarisi anak cucu. Ngeri sekali. Man nabata lahmu minasubti fannaru aulami. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggal. Karena itu mestinya sedih orang yang korupsi. Ternyata nggak muncul kesedihan. Karena apa? Ya, dengan korupsi itu dia bangga mendapat fasilitas hidup di dunia, tapi nggak mendapat berkah, apalagi itu. Yang keempat, menjaga amanah ilmu dan akal, menggunakan akal untuk menuntut ilmu, berpikir kritis serta mengajarkan kebaikan. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kelebihan apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita, hendaklah untuk memberi manfaat kepada siapa. Kalau Allah memberi kelebihan kepada kita ilmu, dengan ilmu kita sebar manfaat. Kalau Allah memberi kelebihan harta, dengan harta kita berbagi manfaat untuk orang lain. Kalau Allah memberi kelebihan skill, keterampilan, dengan keterampilan kita tebar manfaat. Kalau Allah memberikan kelebihan fasilitas, apa baju, apa sarung, apa sajadah, apa ruko, kita berbagi manfaat. Sehingga apa? Di mana dan kapan saja amanah-amanah Allah itu tersalurkan. Terutama sekali Bapak, kita diingatkan Rasul, jangan sampai kita ini melakukan syarul ta'am, sejelek-jelek makanan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang di saat banyak orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang banyak bencana. Kita prihatin, kemarin itu ada di YouTube, karena nggak ada makanan, dia menjara Indomaret, dan dia super sama air mineral, dan dia unggah di YouTube dan berjanji nanti kalau bahwa dia ngambil ini karena lapar, karena kebutuhan, dan nanti kalau suasana sudah reda, sudah bisa kerja, janji dia akan membayar. Coba bayar. Karena itu hidup ini harus berbagi.
Kalau sampai makanan yang lezat itu hanya dinikmati segelintir orang, di saat banyak orang membutuhkan, waspada, masuk kategori syaitan. Sejelek-jelek makanan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, di saat banyak orang yang membutuhkan. Pejabat makan di hotel berbintang di saat rakyatnya sedang kena bencana, itu termasuk syaitan. Apalagi makanan di hotel itu dibiayai oleh dana rakyat dari hasil pajak. Ngeri banget. Dan nanti akan diminta bertanggungjawab. Bapak Ibu, tidak selesai materinya, masih banyak. Jadi asal harta itu juga akan ditanya oleh Allah. Mengelola harta secara halal, perolehannya halal, perolehannya benar, dan dibelanjakan di jalan Allah. Kerangkanya seperti itu. Maka gini, harta itu kalau asalnya halal, manfaat dan barokah. Kalau asalnya haram, mafsadah dan madhor. Harta dibelanjakan di jalan Allah, selamat dunia ya. Tapi kalau dibelanjakan di jalan setan, celaka dunia ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, masih banyak materinya. Tidak bisa saya selesaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus bertaklim, bersilaturahim, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Langganan saya mau tanya. Saya punya langganan sih. Selain mengenai kutub ke umat yang terbaik tadi itu. Iya. Dan itu, Ya. kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini menurut saya, barangkali mungkin bisa dibetulkan, berarti umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Iya. Sepanjang dia menyerukan kebaikan dan mungkar. Betul Pak. Jadi umat Islam itu umat akhir zaman yang dibimbing dengan ajaran Islam. Semuanya sempurna. Rasul yang berpredikat maka Muhammadun aba hadim mirijali walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab 40. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang ayat, tetapi beliau utusan Allah dan penutup para nabi. Maka setelah Rasulullah wafat, Allah gak angkat nabi dan Rasul baru sampai kiamat. Kitab sucinya Al-Quran. Setelah Al-Quran sempurna menghimpun firman-firman dari nabi-nabi terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Suhufi Ibrahim wa Musa. Setelah Al-Quran sempurna, Allah gak menurunkan firman baru sampai kiamat. Dan itu otomatis, kalau Allah gak ngangkat nabi dan Rasul baru, otomatis gak bakalan menurunkan firman. Karena setiap firman itu diturunkan lewat nabi. Nah, kalau nabi sudah gak diangkat, mau diturunin kepada siapa? Karena itu kedudukan Rasulullah dan Al-Quran itu kebenaran yang tidak bisa diingkari. Kemudian Islam itu agamanya Allah. Maka wajar kalau yang menyatakan benarnya Islam itu Allah, pemilik Islam itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah agama yang benar di Islam. Maka benarnya Islam tidak membutuhkan pembenaran dari siapapun. Manusia membenarkan, Islam lebih dulu benar sebelum dibenarkan manusia. Karena apa? Benarnya Islam dinyatakan sendiri oleh pemilik Islam itu yaitu Allah. Maka Islam itu agama akhir zaman. Karena itu umat Islam itu umat pilihan, umat terbaik. Rasulnya Rasul terakhir, kitab sucinya terakhir, agamanya akhir. Sejak itu Allah gak angkat nabi baru, gak nurunkan firman baru, dan gak nurunkan agama baru sampai kiamat. Maka umat Islam yang terbaik itu harus selalu amar ma'ruf nahi munkar, harus selalu fastabiqul khairat, harus selalu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi ini salah satu motivasinya. Motivasi. Makanya fastabiqul khairat. Masalah waktu tadi yang 5 itu.
Iya. Nih. Ya. Apakah yang nomor 1 itu surat Al-Asr Al-Asr, ya. itu waktu asar? Waktu asar. Berarti di sini kayaknya yang belum tercakup itu apakah waktu duha, waktu duhur sampai asar. Iya. Itu kan kayaknya belum masuk di dalam sini. Apakah di situ ada dijelaskan yang lainnya? Ini kan kayaknya nyambung semua dari malam, Iya. dari waktu fajar, Iya. terus terbit matahari, Iya. terus sampai asar, Asar. sampai malam lagi. Iya. Di situ kan kayaknya ada yang terputus dari duhur ke asar. Barangkali mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Wanahar itu demi siang apabila menampakkannya matahari. Wanahar itu waktu duhur, siang. Tapi tidak nampak kata duhurnya. Kalau asar kan kata asarnya, kalau duha kan kata duhanya. Wasubuhi itu juga iya. Jadi masih ada wasubuhi. Wasubuhi itu masuk fajar. Duhur bergabung dengan wanahar, duha sendiri, dan waktu-waktu yang digunakan sumpah oleh Allah itu juga termasuk waktu sholat. Dan baik waktu yang dipakai sumpah maupun waktu sholat itu sama dengan jam biologis manusia. Misalnya malam mulai dari walai itu jam-jam biologis kita itu luar biasa. Jadi misalnya waktu subuh sampai zuhur itu jam-jam fisik kita kuat, karena itu kerja. Nanti istirahat pada waktu zuhur. Jadi zuhur itu selain sholat juga mengistirahatkan lahir dan batin. Malam itu mulai jam 7 sampai pagi itu kerja otak, kerja jantung itu maksimal. Karena itu kalau kerja jantung maksimal kalau dipakai kerja juga, maka terjadi overload. Jadi manusia seringkali mengalami berbagai gangguan fisik. Berarti pengertian masa di sini kayaknya 24 jam. 24 jam, 24. Sama dengan jam biologis kita itu juga 24 jam. Jadi waktu-waktu sholat itu nonton jam biologis manusia. Dan mengapa sepertiga akhir malam itu kok dianjurkan sholat tahajud? Karena darah yang mengalir ke otak itu cukup deras, sehingga ketika sholat malam rukuk dan sujudnya lama itu menyempurnakan sel-sel saraf otak, karena saluran darah yang mengalir dengan oksigen itu pas deras-deras. Dan itu seperti akhir malam. Seperti akhir malam pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menurunkan berkah yang luar biasa. Karena itu fatal jadi nafilatan dan seterusnya. Satu lagi, kesimpulan saya dari slide seluruhnya itu tadi, kembali yang slide pertama. Iya. Itu adalah berarti kesimpulan saya ini adalah jujur. Iya. Sepanjang jujur, Iya. dia akan selamat. Iya betul. Jujur, istiqomah dalam kebenaran dijamin selamat dunia akhirat. Tapi kalau bohong, celaka dunia. Insyaallah berikutnya akan saya sampaikan satu kata bohong. Satu kata kan bohong, dusta itu kan cuma satu kata, tapi dampak destruktifnya luar biasa. Saya baca dalam psikologi Islam itu hancur-hancuran bohong, apalagi bohong yang dipelihara tambah hancur, apalagi bohong selama 20 tahun tambah hancur. Akan saya terangkan lagi setelah ini. Kita selesaikan dulu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebohongan, bukan berlomba-lomba dalam maksiat, bukan berlomba-lomba dalam korupsi, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira ini tahan dulu, insyaallah akan saya pemimpin banyak berbohong, naudzubillah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dengan hidayahnya, dibimbing dengan petunjuknya,
Subhanahu